إلهي لست للفردوس أهلا. Dari kamu ya? Wasunnah, dan disunnahkan ba'da taharrumin, setelah mengucap takbiratul ihram, untuk membaca iftitahun, doa iftitah. Doa iftitah ini sunnah. Allahu Akbar, baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Itu doa iftitah. Iftitah. Atau ada juga yang mengistilahkan maqasidus shalah, tujuan kita mengerjakan sholat. Kan isi dari doa iftitah itu adalah sebuah pernyataan tentang tujuan kita melaksanakan sholat. Ya kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sholatku, hidupku, matiku, itu semua untuk Allah, bukan untuk kita, tapi semua untuk Allah. Makanya ada juga yang menamakan maqasidus shalah. Jadi doa yang dibaca sebagai pernyataan dari hati kita tentang tujuan kita mengerjakan sholat. Memang ini disunnahkan biar nawaitu kita pada saat mengerjakan sholat itu sesuai dengan yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Karena berapa banyak orang yang mengerjakan sholat ya karena pengen ini, pengen itu, dan sebagainya kan. Ada tujuan ini, tujuan itu, dan sebagainya. Tujuan-tujuan semacam itu harus disingkirkan. Makanya dipatenkan sebelum membaca surah Al-Fatihah untuk membaca doa iftitah. Nah, tujuannya agar dengan doa iftitah ini hati kita ini punya tujuan dalam mengerjakan sholat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, kan gitu ya. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang mencipta langit dan bumi. Terus ada lagi kalimat inna sholati wa nusuki, semua untuk Allah. Nah, itu merupakan tujuan dari pelaksanaan sholat yang kita lakukan. Dan membaca doa iftitah ini malam yashra au yajlis ma'mumun, selama makmum nggak tergesa-gesa. Kalau dia merasa akan ketinggalan membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalau dia yakin dengan membaca dia yakin dengan membaca doa iftitah ini nggak sampai ketinggalan baca Fatihah, nah sunnah untuk dibaca. Tapi kalau dirasa ini nggak mudah nih, nggak dapat Fatihah, nggak usah dibaca. Paham ya? Ya misalnya nih kita sholat, datang imam sudah mulai baca Fatihah, ya selesai, kemudian kita baru takbir Allahu Akbar. Nah kita berhitung nih, kalau baca doa iftitah takut ntar Fatihahnya nggak dapat. Kalau kita baca doa iftitah, khawatir surah Fatihahnya nggak baca. Iftitah itu kan sunnah. Kalau Fatihah wajib, belain yang wajib, belain yang sunnah, yang wajib. Nah, kalau kita berhitung wah ini nggak dapat Fatihah, udah nggak usah dibaca, langsung saja baca apa? Fatihah. Makanya di sini kesunnahan membaca doa iftitah malam yashra makmumun, selama si makmum ini nggak tergesa-gesa, ya nggak terburu-buru. Nah, untuk membaca doa iftitah dengan pertimbangan kalau dibaca nanti takut Fatihahnya nggak dapat. Jadi harus ngebelain Fatihahnya, jangan ngebelain apanya, iftitahnya gitu, karena iftitah hanya sunnah saja. Atau awyajlis makmumun, atau si makmum ini belum sempat duduk disebabkan karena masbuk. Ya, belum sempat duduk. Artinya begini. Pada saat dia masuk ke dalam mushola, dia lihat imamnya ini sedang duduk tahiyat awal. Lagi duduk tahiyat
awal. Akan kita bergabung nih. Usolli fardhu maghribi salasa rakaat makmuman Allahu Akbar. Kan langsung duduk tuh. Langsung duduk ikut membaca tahiyat awal. Udah setelah itu kan imam bangun, kita ikut bangun kan? Ya, imam melanjutkan rakaat ketiga. Nah, kita mulai tuh rakaat pertama. Nah, karena kita sudah disolat dengan duduk, maka sudah tidak perlu lagi membaca doa iftitah gitu. Nah, karena udah disolat sama apa? Duduk bersama imam. Nah, ketika kita bangun, udah langsung aja baca Fatihah. Jadi nggak perlu membaca doa iftitah. Ya sama kayak kita masuk ke dalam masjid, kebetulan ada teman, nah kita lupa belum sholat tahiyatul masjid, karena ada teman kita ikut duduk. Nah karena sudah keselatan duduk, maka kesunahan mengerjakan sholat tahiyatul masjid gugur udah. Nah karena sudah disolat apa? Duduk. Karena melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid itu bagi mereka yang belum duduk. Nah kalau sudah keterlanjuran duduk, maka kesunahan mengerjakan sholat tahiyatul masjid itu gugur dengan sendirinya. Nah karena sudah disolat karena duduk. Nah begitu pula hal ini membaca doa iftitah tidak disunnahkan lagi bagi makmum. Nah kalau si makmum udah keterlanjuran duduk gitu bersama imam pada saat dia tertinggal rakaatnya. Wa in khafa fauta suratin, kesunahan membaca doa iftitah ini tetap berlaku walaupun si makmum ini takut terluput membaca surah. Walaupun si makmum takut khawatir kalau ngebelain membaca doa iftitah nanti nggak baca surah. Tapi bukan Fatihah ya. Nah surah yang berikutnya itu setelah Fatihah. Jadi walaupun pertimbangan dia kalau baca doa iftitah ntar Fatihah dapat, tapi kayaknya surah nggak dapat dah, nggak apa-apa ya, karena sama-sama sunnah gitu, sama-sama sunnah, walaupun nggak dapat surah nggak jadi masalah, karena kita sudah mendapatkan kesunnahan membaca doa iftitah, ya kan? Salah satunya kan, kalau misalnya doa iftitah kita baca surahnya nggak dapat, kalau iftitah nggak kita baca surahnya insya Allah dapat gitu. Nah, jadi di sini sebaiknya udah pilih iftitah aja yang udah pasti. Nah, surah sih dulu kan ntar. Jadi yang depan mata aja dulu gitu ya. Iya, sama kayak kerjaan. Yang depan mata aja dulu. Ya kan banyak ya orang janji kerjaan ini. Ternyata juga belum pekerjaan ya. Maunya gini, maunya gitu. Udah yang depan mata aja dulu. Begitu. Jadi doa iftitah tetap disunnahkan walaupun dia khawatir entar nggak ada kata baca surah gitu. Ya kecuali kalau kekhawatirannya itu kalau nggak dapat Fatihah, nah itu sih tentu saja iftitah harus dikalahin. Karena Fatihah kan wajib. Sedangkan membaca surah selain Fatihah hukumnya sunnah. Nah, jadi boleh dipilih, tapi sebaiknya ngebelain iftitah. Karena itulah yang terdekat. Dan kemudian yang berikutnya disunnahkan pula fata'awudun kulla raka'atin. Disunnahkan untuk membaca a'udhu di setiap rakaat sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ta'awudz. Jadi membaca a'udhu itu bukan hanya di rakaat pertama saja, tapi di setiap rakaat pun sunnah. Nah, bagi imam dan makmum sebelum membaca surah Al-Fatihah untuk membaca ta'awudz. Nah, jadi urutannya takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran dan seterusnya. Kemudian sesudah itu baca apa? A'udzu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, mulai dah masuk bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Itu sunnah dibaca di setiap rakaat, membaca ta'awudz dengan harapan mudah-mudahan dengan ta'awudz yang kita baca Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari gangguan syaitan. Ya kan syaitan terus katanya. Syaitan terus.
ya terus ngawal kita ya. Ya kan setan luar biasa, memang kerjaannya udah begitu deh, jangan disalahin. Ya, emang udah kerjaannya. Yang pertama dia ngelarang kita untuk ngerjain sholat. Nah, nggak usah sholat lah. Ya, yang penting beriman gitu ya. Nanti nggak masuk surga. Nah, kita lawan nggak, saya harus sholat. Ya ada sholat dah. Nah, digangguin nggak? Nah, biar sholatnya nggak khusyuk. Biar sholatnya nggak khusyuk. Nah, jadi terus digoda. Ya, dipepet terus sama setan. Ya kan setan apabila dia gagal untuk menjadikan kita orang jahat, orang yang nggak baik, maka setan berusaha untuk membuat kita menjadi orang yang merasa paling benar. Jadi kalau dia gagal menghalangi kita untuk jadi orang jahat, orang nggak benar, maka setan terus akan berusaha memasukkan perasaan-perasaan bangga kepada kita, menganggap diri kita orang paling paling benar. Nah, jadi dari pernyataan ini kita dapat pahami setan itu nggak berhenti lah gitu ya, nggak berhenti, nggak ada kapok-kapoknya, gagal maju lagi. Makanya kata guru saya, hati-hati. Nah, kita sering lupa digoda setan, tapi setan nggak pernah lupa menggoda kita gitu. Nah, kita sering lupa digoda setan, tapi ingat setan itu nggak pernah lupa menggoda kita. Dia memang kerjaannya dinas kan dia, dinas. Jadi semakin banyak orang yang disesatkan, itu pangkatnya naik. Jadi semakin banyak orang yang dibuat kacau dalam ibadah, digagalkan dalam melakukan kebaikan, nah itu setan terus akan mendapatkan penghargaan ya, dari bosnya ya, yaitu iblis. Ya memberi kerjaannya begitu. Nah jadi sebelum membaca surah Al-Fatihah disunnahkan untuk membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulla raka'atin, di setiap rakaat. Kemudian wa waqfun ala ra'si kulli ayatin minha. Disunnahkan pula untuk waqaf. Waqaf itu berhenti ala ra'si kulli ayatin minha, di setiap ujung ayat. Ya, di setiap ujung ayat. Itu sunnahnya memang seperti itu. Nah, kecuali ada hadis sirriyah dari surah Al-Fatihah, bagi mereka yang ingin mendapatkan tambahan-tambahan pahala dari pembacaan surah Al-Fatihah, ini dianjurkan untuk menyambung bacaan bismillah dengan alhamdulillah. Dan itu aja. Kalau yang lainnya sunnahnya di waqaf. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti gitu. Sunnahnya begitu. Nah, jadi sunnahnya berhenti di setiap ujung ayat dalam membaca surah Al-Fatihah. Wah, ini kalau jadi imam tarawih nggak dipakai lagi nih. Karena pesanan jamaah biasanya pengen imam yang cepat. Ya, kalau bisa gigi 4 nggak pakai rem, kalau bisa. Gigi 4 nggak pakai rem lagi. Jalannya turunan. Nah itu biasanya jamaah harus senang. Nah, tapi untuk salat-salat fardu 5 waktu, ya sunnahnya di setiap ayat ini berhenti, ya, waqaf. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti gitu. Pokoknya di setiap ayat berhenti. Itu sunnahnya seperti itu. Tapi saya biasa baca Fatihah 2 nafas, boleh aja sih. Nah, cuma tidak mendapatkan pahala sunnah, karena sunnahnya itu berhenti di setiap ayat. Karena begitulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Biar rapi gitu ya. Kalau satu nafas kan agak rapi dibaca. Apalagi dibacanya kayak cepat, ya. Orang Rahim lagi dia mengira anak buaya gitu. Saking kecepatannya. Anak buaya.
Besok-besok anak ada ya. Nah, jadi Nabi mencontohkan seperti ini biar bacaan Fatihahnya rapi. Nah, satu ayat berhenti kan rapi begitu. Nah, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti gitu terus aja. Pokoknya di setiap ayat sunnah berhenti.